Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kami di sini, tujuan kami di sini untuk melakukan survei dan sosialisasi terkait pentingnya pendirian perseroan perorangan. Nah, sebelumnya kami mau mewawancarai terkait toko dari Mbak ini. Mungkin beberapa pertanyaan akan disampaikan oleh rekan kami. Jadi di dalam usaha ini yaitu usaha toko baju yang bernama Agustin Collection. Nah, usaha toko ini didirikan dan dikembangkan itu sejak kurang lebih 10 tahun, sekitar 2012 sampai 2013. Nah, dalam pendirian ini juga tidak langsung berupa toko, tapi dari awal yang kita cuman suplai pasar, lalu kita membangun sebuah toko sebagai tempat stok barang, sekaligus kita buka offline store-nya begitu. Siapa saja sih pengelola pada tokonya Mbak ini? Jadi untuk pengelolanya itu internal keluarga kami sendiri, yaitu ada Bu Titin selaku mama saya dan saya sendiri selaku manajemen pemasarannya begitu. Untuk lebih jelasnya alamat toko ini berada di mana? Ya, toko ini yaitu toko Agustin Collection yang mana menyediakan segala macam pakaian yang dapat dibeli secara personal atau ecer dan partai atau grosir. Untuk alamatnya sendiri di Jalan Kecubung, Ruko Warna-Warni, Kavling 4, Logo Mas Malang. Apa sih yang menjadi kekuatan usaha Mbak saat ini tuh? Ya, yang menjadi kekuatan mungkin kelebihan ya dari UMKM ini. Kelebihan dari UMKM ini yang pertama kita menyediakan barang yang mana bervolume besar. Misalnya kita bisa menggrosirkan barang. Jadi kelebihannya banyak UMKM yang lebih kecil lagi, yang biasanya di toko-toko yang lebih kecil itu ngambil di kita. Dan terutama dalam pasar-pasar pun kita juga nyuplai. Kelebihannya yang pertama itu, jadi stok barangnya kita alhamdulillahnya lengkap. Yang kedua terkait pemilihan harga. Jadi kami termasuk cenderung sangat lebih murah dibanding toko-toko yang lain kayak gitu. Kalau kelemahannya apa deh? Kalau kelemahannya mungkin untuk saat ini ya, emang yang dari kemarin itu belum dilaksanakan, yaitu yang pertama kita belum punya online store. Jadi kita hanya terbatas dalam offline store, itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait hak cipta ya, hak cipta dari barang kita belum ada. Jadi memang belum didaftarkan kepada hak cipta negara, yang mana sebenarnya kan bisa ini karena kita banyak produk itu yang milik sendiri gitu. Ya, untuk strategi penetapan harga memang kita berani untuk laba atau untung sedikit, tapi kita muternya sangat cepat. Ibaratnya kita berani ngambil harga di bawah pasaran atau di bawah rata-rata, tapi pasar kita itu sangat luas. Kita nggak cuman target pasarnya orang individu yang beli eceran, tapi kita juga target pasar toko-toko maupun kios-kios yang ada di pasar untuk yang ngambil di kita gitu. Menurut Mbak, harga segitu itu udah mengikuti pasaran yang ada atau emang Mbaknya menentukan sendiri atau gimana? Terkait harga pasar, mungkin kalau untuk yang harga grosir mungkin kita ngikutin harga grosir, tapi kalau misalnya di tempat lain harga grosir kan beda dengan harga ecer. Tapi untuk kita harga grosir dan harga ecer itu kurang lebih hampir sama, cuman beda mungkin 5.000, 10.000 gitu. Mungkin itu yang menyebabkan misalnya harga pasaran misalnya celana jeans ya di luar itu kan masih bisa sampai 100 lebih. Di kita masih menetapkan harga itu cuman 75, 70.000, bahkan ada yang 60, bahkan ada yang 65, tergantung kualitas dan model yang ada gitu. Lalu untuk strategi selanjutnya untuk memajukan tokonya Mbak ini ke depannya bagaimana? Mungkin strategi ke depan yang mungkin akan diambil terdekat ini tuh online store ya, karena sekarang online store kayak di merchant Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain itu sangatlah tinggi. Jadi mungkin langkah ke depan kalau memang misalnya ada SDM yang bisa ngatur itu, kita memperbanyak cara bagaimana untuk memasarkannya gitu.
Untuk sesi berikutnya kami mau melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendirian perseroan perorangan bagi usaha ini. Nah, sebelumnya Mbaknya sudah tahu perseroan perorangan itu seperti apa? Belum tahu. Masih belum tahu. Iya. Nah, jadi perseroan perorangan itu merupakan apa ya? Konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya sudah tahu kan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu di dalam pasal 153A itu menyebutkan bahwa perseroan perorangan adalah milik badan hukum yang didirikan oleh satu orang merangkap pemilik dan pengurus dengan modal usaha maksimal 5 miliar. Nah, kemudian pendirian perseroan perorangan atau PT bisa dilakukan oleh satu orang saja. Nah, jadi usaha yang dijalankan Mbak ini itu bisa didirikan PT perseorangan. Nah, itu manfaatnya ada beberapa manfaat. Salah satunya nanti Mbaknya bisa mengajukan kredit di bank itu bisa lebih mudah karena legalitas daripada usaha Mbak ini tercatat di dalam negara. Nah, itu mungkin sedikit informasi terkait perseroan perorangan. Mungkin penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Saya akan menjelaskan tentang pengaturan mengenai modal perseroan perorangan ya Mbak ya. Di dalam pengaturan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu usaha mikro dan usaha kecil. Untuk usaha mikro sendiri memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan sampai 2 miliar. Yang kedua yaitu usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunannya, tempat usaha dan hasil penjualannya 2 sampai 15 miliar. Di sini selain itu untuk kegiatan UMK diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha mikro dan usaha kecil sendiri dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan penghasilan. Kemudahan lainnya dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan juga dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 54 PMK 03 2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu tentang penyelenggaraan pembukaan dengan tujuan perpajakan. Dengan kemudahan lainnya bisa didapatkan secara online melalui web dari Kemenkumham. Mungkin itu saja sosialisasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk tempat dan waktunya karena kami dipersilakan untuk melakukan sosialisasi untuk mata kuliah PLKH ini. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.